بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده جل جلاله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala pujian dan sanjungan setinggi-tingginya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah menentukan segala kebaikan dan keburukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kegembiraan dan kemenangan yang sangat besar setelah selesainya kita dari melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan, yang mana hari ini jamaah sekalian adalah hari kemenangan kita kaum muslimin, hari kemenangan kita kaum muslimin dan muslimat, hari kita berhari raya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya untuk berpuasa di hari ini. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak matahari menyingsing di ufuk timur di hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan kemenangan terhadap hamba-hambanya di seluruh penjuru dunia, sehingga setiap muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat di pagi hari ini, bahkan sejak malam hari, mereka telah melantunkan takbir dan tahmid, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala atas kebahagiaan dan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tuntunkan terhadap mereka. Berbahagialah dan bergembiralah wahai orang-orang yang beriman, terkhusus bagi kalian orang-orang yang telah melaksanakan puasa bulan Ramadan karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sana akan ada kegembiraan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada kita. Namun jamaah sekalian, tak dapat kita pungkiri bahwasanya Ramadan yang datang kepada kita yang penuh dengan berkah, rahmat, kebaikan, kenikmatan, ampunan dan pembebasan dari api neraka pada tahun ini telah berlalu meninggalkan kita. Ramadan yang mana dia adalah bulan yang kita meraih pahala sebesar-besarnya di dalamnya dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, ternyata berlalu begitu cepat, tidak dapat kita pungkiri. Maka ini sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ayyaman ma'dudat. Ramadan, puasa Ramadan itu hanyalah
hari-hari yang telah ditentukan saja, hari-hari yang sangat singkat, hari-hari yang sangat sebentar, namun di dalamnya jemaah sekalian ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 80 tahun lebih tatkala seorang hamba beribadah di dalamnya di Lailatul Qadar. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah kebaikan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bergembiralah wahai orang-orang yang telah menunaikan ibadah puasa dan ibadah salat dan ibadah qiraatul Quran dan ibadah yang sangat banyak di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pahala yang sangat besar terhadap kalian di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan merasakan dua kegembiraan yang pasti mereka bergembira padanya. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, yafrahu farhatun inda fitrihi. Mereka bergembira ketika mereka merayakan Idul Fitri, tatkala mereka telah selesai dari pelaksanaan seluruh kegiatan dan rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan. Dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatun inda liqa'i rabbih. Pasti mereka akan bergembira dan berbahagia tatkala mereka berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang tidak dapat kita pungkiri jemaah sekalian, bahawa seorang yang telah menahan makan, telah menahan minum di siang hari di bulan Ramadan, telah menahan syahwatnya tatkala seluruhnya itu diperbolehkan, tatkala semuanya itu boleh dilakukan, maka jemaah sekalian pasti ada kegembiraan tersendiri di dalam hati setiap mukmin dan mukminah. Dan inilah yang kita rasakan pada hari ini. Bahkan pada hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan ibadah puasa, diharamkan berpuasa pada hari ini, karena kata Nabi, innahu yaumu aklin wa syurb. Ini adalah hari yang kalian harus makan dan minum di dalamnya, bergembira, berpesta, dan silahkan kalian membesarkan nama Allah dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Inilah yang pantas kita syukuri jamaah sekalian, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Naam, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hanya dengan keutamaan dan rahmat dari Allah hendaknya kalian bergembira seluruhnya. Kita bergembira di hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itu lebih baik dari seluruh harta yang telah kalian kumpulkan di dalam kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita bergembira bersama dengan keluarga, berbahagia dengan orang-orang yang kita cintai, berbahagia karena telah selesai dari melaksanakan ibadah dan telah berhasil menjadi seorang muslim dan muslimah yang suci dari segala macam bentuk dosa insyaallah taala, karena telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Namun jamaah sekalian, kegembiraan yang terbesar yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah tadi, itu adalah kegembiraan yang harus senantiasa kita rindukan. Itu adalah kegembiraan ketika seorang hamba berjumpa dengan Allah, di saat banyak dari kalangan hamba Allah yang bersedih di hari itu, di hari kiamat, ketika seorang hamba kembali kepada Allah. Namun seorang yang beriman jamaah sekalian, sebelum hari itu terjadi, sebelum kegembiraan itu mereka dapatkan, sebelum kebahagiaan itu mereka rasakan, maka mereka telah mendapatkan kegembiraan dari para malaikat di saat-saat terakhir mereka berada di dalam kehidupan dunia ini. Di saat Allah akan mencabut nyawanya, akan
akan mewafatkannya, meninggalkan kehidupan dunia ini. Di saat ketika banyak orang yang bersedih akan berpisah dengan kehidupan dunia, banyak di antara mereka yang menangis, banyak di antara mereka yang meregang nyawa, banyak di antara mereka yang menderita di saat tatkala mereka menghadapi sakratul maut. Namun jamaah sekalian, seorang yang beriman justru mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang Allah utus khusus menyampaikan berita gembira kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya, menjaga puasanya di bulan Ramadan, menjaga sedekahnya, menjaga kehormatannya, menjaga hak-hak Allah dan menjaga hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, konsisten di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan, tatanazzalu alaihimul malaikah, pasti akan turun kepadanya nanti para malaikat. Kata para ulama ahli tafsir, itu adalah peristiwa tatkala mereka menghadapi sakratul maut, tatkala datangnya malakul maut kepada mereka, siap untuk menjemput dan mengeluarkan roh mereka dari jasadnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya para malaikat. Apa tujuannya mereka turun? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati. Jangan takut, jangan bersedih hati, jangan khawatir dengan apa yang akan kalian tinggalkan dari kehidupan dunia ini. Perhatikan jamaah sekalian, kegembiraan yang sangat besar terhadap mereka, orang-orang yang telah konsisten di atas keimanan di dalam kehidupan dunia ini. Naam, alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian. Bergembiralah dengan surga. Bersiap menjadi penduduk-penduduk surga, bersiap untuk menjadi pengantin-pengantin baru di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah dipersiapkan untuk kalian, sudah dipersiapkan untuk kalian sejak lama. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan jamaah sekalian, adakah kegembiraan yang mengalahkan kegembiraan itu? Adakah kebahagiaan yang mengalahkan kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang hamba yang beriman tatkala dia berhadapan dengan sakratul maut, dan tatkala mereka berdiri di hadapan Allah? Di sanalah hakikat kebahagiaan itu jamaah sekalian. Di sanalah hakikat kebahagiaan. Di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebanyakan dari hamba Allah merasa takut dan khawatir berjumpa dengan Allah karena dosa-dosa mereka, karena pelanggaran mereka, karena penentangan mereka terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Justru orang beriman itu bergembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka telah menyaksikan surga mulai didekatkan kepada mereka. Surga yang telah dijanjikan terhadap orang yang beriman sejak ketika mereka berada dalam kehidupan dunia sampai mereka berada di ambang sakratul maut, sampai mereka berada di alam kubur, sampai mereka berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Ternyata sudah didekatkan di hadapan mereka pada hari itu jemaah sekalian. Terlihat keindahannya, terlihat kenikmatannya, terlihat kebahagiaan yang ada di dalamnya, tercium bau wangi yang ada di dalam surga tersebut. Naam, perhatikan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'adun, hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan didekatkanlah surga itu kepada mereka. Mereka memandang dari tempat yang tidak jauh dari tempat surga tersebut. Sudah terlihat, sudah dekat surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah nampak kebahagiaan di dalamnya. Coba bayangkan jemaah sekalian, apa yang mereka rasakan di saat itu. Perjuangan selama ini dalam kehidupan dunia ternyata tidak sia-sia. Kesabaran dalam menunaikan ibadah, dalam menunaikan perintah Allah, kesabaran kita di dalam melakukan, dalam meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Sudah nampak di hadapan mereka, diperlihatkan surga di hadapan mereka, kata Allah, dari tempat yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Kata Allah, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini dia yang sudah dijanjikan kepada kalian ketika kalian di dunia. Ini adalah berita gembira untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman, selama kalian berada di dalam kehidupan dunia. Bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam. Silahkan kalian masuk ke dalamnya dengan selamat. Silahkan kalian masuk ke dalamnya dengan penuh keselamatan. La haula wala quwata illa billah. Betapa bahagianya, betapa gembiranya jamaah, betapa bahagianya di hari itu dipersilahkan oleh Allah. Udkhuluha bisalam. Silakan kalian masuk ke dalamnya dengan selamat. Dzalika yaumul wa'id. Itu adalah hari yang sudah dijanjikan untuk kalian, yang sudah dijanjikan untuk kalian untuk merasakan, menikmati indahnya dan nikmatnya kehidupan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang beriman, mereka mendapatkan berita gembira dari Allah yang luar biasa itu. Hasil dari perjuangannya selama ini dalam kehidupan dunia, hasil dari kesabarannya, hasil dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan mereka. Perhatikan jamaah sekalian, tatkala mereka mulai melakukan perjalanan menyeberangi jembatan Sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, yang siapa yang lolos daripadanya pasti akan berbahagia di dalam surga, dan siapa saja yang celaka dan terjatuh ke dalam neraka Jahannam, maka sungguh celaka dan sungguh celaka dia. Orang-orang beriman sudah digiring menuju ke dalam surga mereka melalui jembatan Sirat yang terbentang di hadapan mereka, yang harus mereka lalui. Naam, perhatikan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya seorang hamba yang beriman itu akan memiliki cahaya-cahaya yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mereka melalui jembatan tersebut. Naam, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama ahli tafsir, di saat tatkala Allah mengguncangkan bumi, matahari diruntuhkan, bintang-bintang berjatuhan, bulan tidak lagi mampu untuk bercahaya, manusia berada di dalam kegelapan, justru orang-orang yang beriman pada hari itu jemaah sekalian memiliki cahaya. Ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka berjalan, ya, mereka berjalan dengan cahaya mereka berada di hadapan mereka dan berada di sebelah kanan mereka. Cahaya, cahaya yang ketika manusia itu kegelapan, orang yang beriman berjalan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, busyrakumul yawm, busyrakumul yawm,
lakum, berita gembira untuk kalian pada hari ini. Ada berita gembira untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman pada hari ini. Apa itu jemaah sekalian? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada surga-surga, ada surga-surga yang dipersiapkan untuk kalian, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perhatikan jemaah sekalian. Naam, mereka berjalan di atas jembatan Sirat dengan cahaya yang mereka miliki. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya orang yang beriman, semua orang yang beriman itu akan memiliki cahaya nanti pada hari kiamat. Ada cahaya mereka sangat terang, menerangi langit dan bumi. Ada cahaya mereka, naam, hanya seperti pohon kurma. Ada cahaya mereka hanya di hadapan kaki mereka. Ada di antara mereka yang memiliki cahaya yang terkadang hidup, terkadang redup, terkadang padam, terkadang hidup, terkadang padam lagi. Demikianlah jemaah sekalian, masing-masing orang memiliki cahaya sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kegembiraan yang kita rasakan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini, dalam tatkala kita berlebaran, itu tidak ada apa-apanya tatkala kita merasakan kebahagiaan dan kegembiraan tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berita gembira yang sesungguhnya itu. Surga yang selama ini kita rindukan sudah berada di hadapan mata pada hari kiamat. Surga yang selama ini hanya mampu kita bayangkan, ternyata sudah terlihat di hadapan Allah. Manusia berjalan dengan cahaya yang mereka miliki kembali kepada Allah, menuju ke pintu-pintu surga mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sesungguhnya surga pada hari kiamat itu memiliki satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang berhak masuk ke dalamnya hanya orang-orang yang sempurna, yang baik, yang hebat di dalam puasa mereka. Mereka akan merasakan kebahagiaan. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Tatkala orang yang berpuasa sudah masuk ke dalamnya, pintu itu akan ditutup, kata Nabi, dan tidak boleh lagi ada yang masuk kecuali orang-orang yang telah menunaikan ibadah puasanya dan menjaga hak-hak Allah di dalam berpuasa tersebut. Hadirin dan hadirat, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kegembiraan yang mengalahkan seluruh kegembiraan itu? Bayangkan tatkala seorang hamba yang beriman melangkah mantap menuju ke pintu-pintu surga itu. Ya, melangkah mantap menuju ke pintu surga yang telah dipersiapkan untuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan digiring orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat menuju ke pintu-pintu surga zumara, dalam jumlah yang sangat banyak, berbondong-bondong menuju ke pintu surga. Siapa jemaah sekalian? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Naam, masuk ke dalam surga dalam jumlah yang sangat besar, bersamaan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan para penjaga pintu surga akan berkata, salam, salam, salamun alaikum, selamat, selamat atas kalian, tibatum, kalian sudah melakukan kebaikan ketika di dunia, fadkhuluha khalidin, silahkan kalian masuk kekal untuk selama-lamanya di dalam surga tersebut. Subhanallah, Masya Allah, itu adalah kegembiraan dan kebahagiaan terbesar yang kalian akan rasakan nanti insya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah bersabar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lainnya,
bahwasanya para penjaga surga nanti akan menyambut tamu-tamu Allah, akan menyambut orang-orang yang beriman di hadapan pintu surga seraya mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat dan selamat kalian disebabkan karena kesabaran kalian ketika kalian hidup di dunia. Sungguh itu adalah sebaik-baik tempat untuk kalian. Silahkan masuk karena kesabaran kalian dalam menjalankan perintah Allah, kesabaran kalian di dalam menghindari setiap yang dilarang dan yang dibenci oleh Allah. Selamat karena kesabaran kalian di dalam menerima takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum, selamat atas kalian bima sabartum, karena kesabaran kalian, fa ni'ma uqbad dar. Sungguh itu adalah tempat yang terbaik untuk kalian. Perhatikan jemaah sekalian, rasakan jemaah sekalian, bayangkan apa yang telah mereka rasakan tatkala mereka pertama kali melangkahkan kaki masuk ke dalam pintu-pintu surga. Masya Allah, terlihat keindahan di dalamnya. Ya, apa yang mereka rasakan berupa kebahagiaan tatkala mereka telah berada di taman-taman surga yang indah, didampingi oleh bidadari-bidadari cantik yang bermata jelita. Apa yang mereka rasakan jamaah? Kebahagiaan apa kira-kira yang mengalahkan yang mereka rasakan tatkala mereka telah makan dan minum dari makanan dan minuman yang lezat di dalam surga, buah-buahan yang beraneka ragam, naam, sungai-sungai yang mengalir, ya, mata air yang terpancar, demikian pula naam, tempat-tempat tidur, tempat pembaringan yang begitu indah terbuat dari sutra yang mahal. Perhatikan jemaah sekalian, bayangkan apa yang mereka rasakan, kebahagiaan apa yang mereka rasakan tatkala mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi permasalahan jemaah sekalian, akankah kita juga merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan mereka? Sementara kita adalah hamba yang banyak dosa, kita adalah hamba yang banyak melakukan pelanggaran kepada Allah. Adakah Allah mengampuni dosa-dosa kita selama ini jemaah sekalian? Ya, kebahagiaan yang dirasakan oleh penduduk surga, akankah kita hanya sebagai penonton setia saja melihat mereka berbahagia? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruhnya juga kebahagiaan itu jemaah sekalian. Walaupun kita sadar bahwa berbagai macam pelanggaran kita lakukan di atas agama Allah, nikmat demi nikmat kita rasakan, kita dapatkan dari Allah, tapi kebanyakannya kita pungkiri dan kita kufuri. Kebanyakannya kita membalasnya dengan air tuba, kita membalasnya dengan pelanggaran, dengan dosa, dengan maksiat. Kita ini adalah hamba yang penuh dengan noda dan nista jamaah sekalian. Naam, akankah kita kembali dalam keadaan berbahagia di hadapan Allah pada hari kiamat? Kita hanya mampu berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa itu. Kita hanya mampu berharap, kita hanya mampu berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, menjadikan kita salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan berita gembira itu, berita gembira yang membahagiakan itu sejak kita menghadapi sakratul maut sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتكبيرنا وتهليلنا وقراءتنا يا الله يا كريم إنك أنت جواد كريم إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.